Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP. Jadi untuk kalian semoga selalu sehat, selalu semangat untuk mendengarkan video ini. Dan di video ini kita sama-sama belajar dan mencari informasi ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke videonya. Eits, tunggu dulu, kita bakalan kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Adelia Melani Ulansari. Yang kedua ada Anissa Niefla Nur Azizah. Yang ketiga ada Ayu Khairunisa Haryanto. Dan yang keempat ada Rena Syamelda Hanifah. Yang kelima ada Rika Dwi Mustikasari. Dan yang keenam ada Uki Rahma Fauzia. Tapi teman-teman, sebelum kita ke video pembelajarannya, nanti kita tuh bakalan belajar apa sih gitu ya. Materi pembelajaran yang bakalan kita bahas kali ini adalah yang pertama adalah perencanaan program bimbingan dan konseling di SMP 25 Banjarmasin. Yang kedua ada praktek pengalaman lapangan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Yang ketiga ada penerapan bimbingan dan konseling dalam belajar, peningkatan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung. Dan yang keempat adalah pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMP Negeri dan SMP swasta sekecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 di SMP Negeri 12 Padang. Jadi untuk selanjutnya bakalan disampaikan oleh teman kita, yaitu Rika. Untuk Rika dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Rika Dwi Mustikasari, akan menyampaikan materi mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 25 Banjarmasin. Pembahasan yang pertama mengenai perencanaan program bimbingan dan konseling di SMP Negeri 25 Banjarmasin. Yang pertama yaitu mengenai fasilitas di SMP Negeri 25 Banjarmasin. Nah, dari jurnal yang kami baca, di SMP Negeri 25 Banjarmasin memiliki beberapa fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Yaitu, satu, memiliki kelas yang banyak. Yang kedua, memiliki ruang perpustakaan. Yang ketiga, memiliki ruang khusus bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 25 Banjarmasin, di mana setiap sekolah pasti memiliki beberapa masalah. Nah, berikut adalah masalah yang kami temukan di SMP Negeri 25 Banjarmasin. Yang pertama yaitu tidak memiliki ruang khusus konselor atau konseling buku. Yang kedua yaitu adanya kendala biaya untuk honorarium bagi pembina dan pelatih khusus tari dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan menari. Nah, jadi di SMP Negeri 25 Banjarmasin ini memiliki kendala dalam pembiayaan atau pemberian gaji kepada pembina pramuka dan pelatih khusus tari. Nah, untuk yang permasalahan ketiga yaitu tidak ada bantuan komite sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler karena masyarakat memandang tidak ada lagi pemungutan biaya sekolah. Yang keempat yaitu ruang khusus untuk bimbingan dan konseling kurang representatif, di mana belum bisa menampung segenap aktivitas pelayanan BK karena terdapat kekurangan berupa fasilitas, media, maupun peralatan yang belum lengkap. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai strategi layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 25 Banjarmasin. Satu yaitu program layanan. Di SMP Negeri 25 Banjarmasin menerapkan 5 program layanan, yaitu ada program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Di mana program tahunan yaitu seluruh kegiatan program bimbingan dan konseling selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing rombongan belajar. Dan yang kedua yaitu program semester, di mana seluruh kegiatan selama 1 semester merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga yaitu program bulanan, di mana seluruh kegiatan selama 1 bulan merupakan jabaran dari program semester. Yang keempat yaitu program mingguan.
mana seluruh kegiatan selama 1 minggu merupakan jabaran dari program bulanan. Yang kelima yaitu program harian. Program ini dilaksanakan pada hari tertentu dalam bentuk satuan layanan atau rencana program layanan. Nah, untuk penyelenggaraan layanan yaitu di SMP Negeri 25 Banjarmasin ini terdapat 5 pelayanan, yaitu 1 pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang diterapkan oleh SMP Negeri 25 Banjarmasin ini mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu berupa kebutuhan makanan, minuman, udara segar, kesehatan, dan kebutuhan hubungan sosio-emosional. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling berperan secara tidak langsung dan mendorong para signifikan person atau orang-orang yang terdekat dengan peserta didik agar berperan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan elementer siswa. Yang kedua yaitu pelayanan pengembangan. Pelayanan ini merupakan pelayanan bimbingan dan konseling yang selalu diarahkan dan mengacu kepada tahap dan tugas perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu pelayanan arah peminatan, di mana pelayanan ini tertuju kepada peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat peserta didik yang terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang keempat yaitu pelayanan terapeutik. Pelayanan ini menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar, pengembangan, dan peminatan. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir, maupun masalah keluarga yang dialami oleh peserta didik. Nah, untuk yang kelima yaitu pelayanan diperluas, di mana pelayanan ini merupakan pelayanan dengan sasaran di luar diri siswa pada satuan pendidikan seperti personil satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai waktu dan posisi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Waktu dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terdiri dari 2, yaitu kegiatan tatap muka dan kegiatan non-klasikal. Yang pertama yaitu kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan rombongan belajar siswa tiap kelas. Nah, kegiatan ini adalah 2 jam per kelas. Layanannya berupa informasi, penempatan dan penyaluran bakat dan minat peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan non-klasikal atau kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk layanan konsultasi antara guru BK dengan orang tua, ada juga dengan kunjungan rumah, alih tangan kasus. Nah, di luar jam pembelajaran terdapat kegiatan tatap muka non-klasikal dengan siswa dilaksanakan untuk layanan orientasi, mediasi, dan bimbingan kelompok. Di mana dalam kegiatan non-klasikal ini, 1 kali kegiatan di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 1 jam pembelajaran tatap muka di kelas. Selanjutnya, kegiatan pelayanan di luar jam pembelajaran satuan pendidikan maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan BK. Nah, program layanan BK dikelola oleh guru bimbingan dan konseling atau seorang konselor dengan memperhatikan dan mensinkronisasikan program antar kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaan program di SMP Negeri 25 Banjarmasin yaitu pada awal tahun adalah melakukan analisis kebutuhan siswa melalui pengisian angket berupa pengisian angket masalah yang diisi oleh siswa pada awal tahun ajaran. Untuk kegiatan hariannya adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan untuk kegiatan bulanan, membuat laporan bulanan, dan kegiatan akhir tahunan, membuat laporan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Di sini saya Anissa Niflanur Aziza akan menjelaskan mengenai jurnal praktik pengalaman lapangan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Yogyakarta.
Yang pertama ada fasilitas. Fasilitas yang ada di SMP Negeri 4 Yogyakarta meliputi yang pertama ada ruang guru, yang kedua ada ruang BK, yang ketiga ada LCD di setiap kelas, dan yang terakhir adalah perpustakaan sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan personil. Personil yang ada di SMP Negeri 4 Yogyakarta meliputi guru BK, peserta didik, orang tua, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan staf sekolah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Yang pertama ada layanan administrasi bimbingan dan konseling. Banyaknya data-data yang harus diadministrasikan dan ada siswa yang masih belum mengumpulkan data-datanya, sehingga hal ini menghambat proses penginputan data. Kemudian ada penyusunan program layanan dan bimbingan konseling. Saat penyusunan program layanan bimbingan dan konseling, fasilitas komputer yang ada di SMP Negeri 4 Yogyakarta sering mengalami error, sehingga proses input datanya menjadi cukup lama. Lalu ada layanan dasar. Bimbingan klasikal BK di SMP Negeri 4 Yogyakarta tidak memiliki jam masuk kelas, sehingga layanan klasikal menjadi sulit untuk dilaksanakan karena harus mencari waktu yang kosong. Kemudian, bimbingan kelompok dilakukan pada saat pulang sekolah, sehingga menjadi sulit karena hal ini bisa bertabrakan dengan jadwal ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, untuk layanan pengumpulan data, siswa terkadang malas untuk mengisi angket sosiometri, sehingga para guru harus mendampingi para siswa ketika mengisi angket. Mengenai program dan layanan yang ada di SMP Negeri 4 Yogyakarta, yakni yang pertama ada layanan administrasi bimbingan dan konseling. Dalam jurnal ini, layanan administratif yang dilakukan selama PPL di SMP Negeri 4 Yogyakarta, yakni menyusun data-data siswa penerima KMS mulai dari kelas 7 hingga 9 dan mengentri seluruh data usulan siswa penerima BSM untuk kelas 7. Dan yang kedua, ada penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Penyusunan program layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan setelah melakukan need assessment dengan menggunakan instrumen IKMS. Dari hasil need assessment tersebut, maka disusunlah program layanan bimbingan dan konseling yang mencakup program tahunan, semester, bulanan, silabus layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga ada layanan dasar. Layanan dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi yang praktikan melakukan di SMP Negeri 4 Yogyakarta adalah tentang pengenalan lingkungan sekolah dan tata tertib untuk kelas 7. Layanan informasi yang dilakukan adalah layanan informasi secara tidak langsung berupa poster bimbingan dengan informasi mengenai cara merencanakan masa depan. Dan yang kedua, ada bimbingan klasikal. Bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Yogyakarta tidak memiliki jadwal masuk kelas, sehingga ketika akan menyelenggarakan layanan bimbingan klasikal, praktek menggunakan jam pelajaran yang kosong dan meminta izin pada guru mata pelajaran. Praktik bimbingan klasikal yang telah dilakukan ialah dalam bentuk mind mapping, games, tugas pengenalan diri, teka-teki silang, dan expressive drawing. Dan yang ketiga adalah bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Syamil Danifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan bimbingan belajar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung. Yang pertama ada pelaksanaan. Jadi penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Jadi dalam penelitian kualitatif itu data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Jadi data yang dimaksud itu berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lainnya. Penelitian kualitatif itu digunakan untuk mengungkap data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, yaitu tepatnya di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, jadi di sini yaitu perlu penerapan bimbingan belajar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu. Berikutnya
Selanjutnya ada program yang dijalankan. Jadi di sini bimbingan konseling itu menerapkan program, yaitu yang pertama ada program kegiatan belajar mandiri peserta didik yang terencana dan dilaksanakan dengan baik. Jadi peserta didik di sini itu fungsinya itu bisa menyelesaikan tugas atau permasalahannya dengan cara membaca, bertanya, atau melakukan pengamatan dan percobaan. Yang kedua adalah guru melakukan identifikasi, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti program pembelajaran individual atau PPI sebagai respon adanya kebutuhan khusus seperti adanya peserta didik yang hiperaktif, autis, lamban, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran melayani perbedaan individual seperti tipe-tipe belajar. Ada peserta didik yang hanya bisa menangkap hasil pembelajaran hanya dengan mendengarkan. Ada peserta didik yang bisa menangkap pembelajaran melalui gambar. Yang ketiga adalah motorik, yaitu di mana peserta didik hanya bisa menangkap pembelajaran melalui melihat gerak atau yang lain. Yang selanjutnya adalah audiovisual, yaitu di mana peserta didik bisa menangkap pembelajaran melalui pendengaran dan gambar seperti melihat video atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah audiovisual motorik, di mana peserta didik bisa menangkap atau bisa belajar melalui suara, video, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menggunakan multimedia, seperti peserta didik bisa menggunakan multimedia seperti video, PowerPoint, atau yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah peserta didik melakukan kegiatan membaca dan menulis atas keinginan mereka. Jadi di sini bimbingan dan konseling melakukan pembebasan kepada peserta didik dengan melakukan kegiatan membaca dan menulis sebebas mereka, semau mereka. Yang selanjutnya adalah pembagian tugas yang dilakukan. Jadi di sini bimbingan dan konseling itu melakukan pembagian tugas, seperti mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau sekelompok anak. Selanjutnya adalah menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku pelajaran. Selanjutnya memberikan informasi seperti saran dan petunjuk bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya adalah membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan atau ujian. Yang selanjutnya memilih suatu bidang studi, mayor atau minor, sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatannya. Yang selanjutnya adalah menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Yang selanjutnya menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya dan memilih pelajaran tambahan yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan karirnya di masa depan. Seperti itu pembagian tugas yang dilakukan oleh bimbingan konseling di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini ada fasilitas, layanan, personil, dan hambatan. Yang pertama, saya akan menyebutkan hambatannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah hasil belajar ada yang bersifat tidak bisa diraba. Jadi ada beberapa dari mereka yang hasil belajarnya itu tidak bisa diketahui oleh bimbingan dan konseling di sana. Yang kedua adalah butuh kesabaran untuk melakukan pendekatan kepada anak, karena tidak semua anak di sana bisa terbuka terhadap layanan bimbingan dan konseling di sana. Yang selanjutnya adalah personil. Jadi dalam penelitian ini yang diuji itu adalah peserta didik dan guru. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah layanan. Jadi bimbingan dan konseling di sana menyediakan layanan, yaitu pelayanan individu dan pelayanan kelompok. Dimana jika mereka tidak melakukan berkelompok, mereka bisa melakukan secara individu, seperti itu. Dan
selanjutnya adalah fasilitas. Di sini penelitian menyediakan fasilitas ruang kelas, di mana ruang kelas tersebut dijadikan sebagai tempat untuk proses pembelajaran mandiri. Jadi seperti itu. Selesai dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ayu Kurnisa Haryanto akan menjelaskan tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMP negeri dan SMP swasta sekecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, pelaksanaan. Dalam penelitian ini digunakan format kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realistis sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Ari Kunto menyatakan penelitian kualitatif terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta menekankan pada deskripsi secara alami. Pengertian penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang akan ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, berlangsung pada saat ini dan saat lampau. Penelitian deskriptif tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan-pengubahan pada variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu hambatan. Hasil penelitian berupa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah ini dapat menjadi informasi bagi pihak sekolah agar lebih mengetahui tentang tugas yang dialami oleh konselor dalam menjalankan tugas dan kerjasamanya dengan personil sekolah, sehingga diharapkan sekolah dapat memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Hambatan yang sering terjadi di sini seperti contohnya yaitu komunikasi yang kurang, rasa empati yang kurang baik, dan fasilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi. Yang ketiga, personil. Personil yang ikut serta dalam proses bimbingan dan konseling di sini yaitu sebagai berikut: 1. Kepala sekolah, 2. Komite sekolah, 3. Guru bimbingan dan konseling, 4. Guru mata pelajaran, 5. Wali kelas, 6. Staf administrasi, 7. Pegawai TU, 8. Dan salah seorang konselor. Saya di sini meneruskan pernyataan dari Ayu mengenai fasilitas yang ada di SMP negeri maupun SMP swasta di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Fasilitas dari sekolah negeri dan swasta ada perbedaannya. Pada sekolah negeri, BK mempunyai 7 ruangan tersendiri. Namun pada swasta tidak memiliki ruangan tersendiri dan digabung dengan ruangan guru, walaupun memiliki meja kerja sendiri. Dalam pengadaan sarana dan prasarana masih lebih baik dari negeri daripada swasta, karena pada swasta dana pengadaan sarana dan prasarana bergantung dengan kondisi orang tua atau sumbangan dari orang tua. Sedangkan ketika di sekolah negeri mengandalkan uang dari pemerintah, di mana lebih terjaga dan lebih diamati oleh pemerintah, seperti itu. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Pembagian tugas setiap sekolah sama, hanya yang membedakan sekolah A dan C, guru BK masuk kelas dan bisa dikatakan mempunyai jam masuk kelas. Namun pada sekolah B tidak ada jam masuk kelas, tetapi memiliki jadwal tersendiri pada jam pulang sekolah, dan itu pun memiliki keunikan tersendiri, yaitu bisa menyampaikan akhlak budi pekerti, dan siswa dibedakan menurut jenis kelaminnya dalam pemberian materi. Selanjutnya adalah program. Pelaksanaan program yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pada ketiga sekolahan. Hasil yang dapat ditunjukkan hampir sama semuanya. Namun, pada sekolah B tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Pada sekolah A dan C memiliki hambatan berupa waktu dan sarana dan prasarana. Cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ugi. Untuk Ugi dipersilahkan. Tema pelaksanaan
pelayanan BK dalam kurikulum 2013 di SMP Negeri 12 Padang. Yang pertama ada pelaksanaan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan, termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Yang kedua ada hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelayanan BK dalam kurikulum 2013 di SMP Negeri 12 Padang ialah yang pertama adanya peserta didik yang tidak mendengarkan guru BK saat memberikan layanan. Yang kedua, adanya peserta didik yang sibuk bermain handphone saat guru BK memberikan layanan. Yang ketiga, adanya peserta didik yang kurang memperhatikan guru BK saat mengadakan himpunan data. Yang keempat, adanya peserta didik yang mengobrol dengan teman saat guru BK menjelaskan layanan. Yang kelima, adanya peserta didik yang tidak tenang pada saat proses pemberian layanan. Yang ketiga adalah personil. Personil yang bersangkutan dalam pelayanan BK di SMP Negeri 12 Padang adalah adanya guru BK, peserta didik, kepala sekolah, dan yang terakhir pengelola program studi bimbingan dan konseling. Yang terakhir adalah program yang dilaksanakan dalam pelaksanaan bimbingan konseling di SMP Negeri 12 Padang, yaitu program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan serta harian, program bimbingan kelompok, dan terakhir adalah guru BK memberikan layanan seperti halnya jam tatap muka di kelas 2 jam per minggu. Nah, sekian dari kelompok 2 atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMP. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.